Halo semuanya, kembali lagi di channel Hobi Rakit. Masih bersama saya Sulis dan ini adalah review HG1:144 Saturnix unit. Seperti biasanya, sebelumnya saya sudah membuat video fast build dan video unboxingnya, jadi jangan lupa untuk menontonnya terlebih dahulu. Dan langsung saja kita bahas unit ini ya. Di sini sudah ada Korga Damcu dan Saturnix unit. Karena untuk Korga Damcu-nya sudah saya review tahun lalu, jadi langsung saja saya akan bahas Saturnix unitnya saja. Di sini untuk desainnya sendiri dari base-nya ini terlihat berbeda ya, karena di sini kakinya sendiri rada rada membuka di bagian belakangnya. Terus posisinya juga di atas, sedangkan untuk armor tangannya berada di bawah. Selebihnya ini masih sama ya. Untuk perbandingan dengan base yang sebelumnya, di sini sudah ada ya base-nya yang ada di Mercury One sampai di Jupiter pakai yang ini. Ini sangat berbeda ya. Terus untuk armornya sendiri ini tidak bisa dipasang di base yang ini. Jadi ya, ini tidak akan saya bahas lebih lanjut lagi dan langsung lanjut lagi ini ya. Untuk warnanya sendiri ini dominan warna orange dan putih ya. Ya meskipun ada warna hitam di bagian kaki, terus di sini, terus di sini. Ini juga warna hitam tapi ini base-nya ya. Jadi ya, untuk warnanya sendiri menurut saya ini bagus, keren. Dan untuk bentuknya sendiri ini juga keren. Hanya saja ini terkesan terkesan karena membuka itu terkesan rada banyak rongga-rongga ini. Berbeda dengan yang Mercury One sampai Jupiter kemarin itu kalau nggak salah rada rapat ya. Jadi terkesan solid. Kalau ini terkesan tidak solid. Selain tidak solid juga, khusus kit saya ini bagian ini yang ini rada kurang gampang lus, kurang kuat bagian ini. Terus ini juga kurang kuat ya. Terus ini juga kurang kuat. Nah ini gampang lus juga. Terus ya itu aja sih menurut saya kekurangan di mode ini. Terus di sini di base-nya di bagian bawah ini berbeda ya. Ini sedikit lebih tebal karena memang bisa digunakan untuk menyimpan alternatif tangan kayak gini. Ini tangannya sudah ada di Korga Damcu yang sudah saya review, jadi saya tidak akan bahas lebih lanjut ya. Oke, untuk pembahasan dari Saturnix unitnya kurang lebih sorry. Untuk proses rakitnya sendiri ini cukup mudah ya, karena ini memang unit saja. Terus waktu yang saya butuhkan pun cukup cepat, sekitar 1-2 jam untuk memotong parts dari runner hingga dibuat video fast build-nya. Jadi ini memang cepat sih. Oke, mungkin langsung saja ya kita praktikkan docking si Saturnix unit ini ke Korga Damcu yang ada di sana. Oke, yuk.
Untuk hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Setelah docking ini jadi keren ya. Saturnix Gundam kayak gini. Warnanya yang dominan warna putih dan orange serta warna merah kuning hijau yang ada di bagian badan ini membuatnya jadi lebih keren sekali. Untuk bentuknya ini, bentuk atau siluetnya ini juga keren ya, meskipun terlihat simpel karena senjatanya sendiri dijual terpisah. Untuk senjatanya nanti saya bahas di video terpisah. Oke. Untuk kekurangannya, seperti biasanya untuk simline dan nakmak tentu saja ada. Simline seperti biasa ada di bagian kepala, terus di bahu ini juga ada, terus di kaki sini juga ada. Dan untuk nakmak tentu saja di sini juga terlihat ya, di bagian kaki ini, nih bekasnya, ini juga ada. Terus mana lagi? Harusnya sih cukup banyak ya, karena ini warnanya orange, jadi orange terang, jadi bakal meninggalkan bekas nakmak yang kelihatan. Tapi di sini memang sedikit samar sih, jadi ya saya putar-putar juga nggak terlalu kelihatan. Oke. Selain itu kekurangan lainnya adalah loose ya. Entah kenapa di tempat saya ini loose. Seperti yang saya bilang tadi pas bahas Saturnix unit, ini loose. Tentu saja ini salah satunya juga loose ya. Nah ini loose. Terus sedangkan yang satunya ini lebih kuat. Jadi ya ada 3 ini yang loose menurut saya. Jadi ya semoga aja ini cuma di tempat saya aja. Di kit yang kalian beli itu semoga saja tidak loose seperti yang saya miliki ini. Oke. Untuk pembahasannya mungkin kurang lebih seperti itu saja ya. Kita langsung saja perbandingan dengan kit sebelumnya, yaitu Jupiter Gundam. Saya taruh dulu di sini, terus Jupiter di sebelah kiri kayak gini. Sekilas tingginya hampir sama ya dari kedua Gundam ini, terutama di bagian bahunya ini. Terus untuk badannya ini juga beda, karena ini memang Core Gundam 1, terus ini Core Gundam kedua, jadi memang beda di bagian ini badannya. Terus ini memang sedikit terlihat tinggi karena ada backpacknya itu. Tapi selebihnya ini kurang lebih sama ya, seperti ya, oh ini beda ya front skirtnya. Tapi kurang lebih konsepnya itu sama ya. Ya dari Mercury sampai Neptech bakal sama sih, tinggal pasang-pasang gitu aja. Dan ya mungkin untuk perbandingannya kurang lebih seperti ini saja ya, seperti yang kalian lihat. Dan ya kita singkirkan dulu untuk Jupiter-nya. Dan untuk pembahasan dari Saturnix Gundam, terus saja ini keren ya, meskipun ada kekurangan seperti di bagian bahu dan tangan ini yang loose. Oke, tapi tetap ini bagus ya, menurut saya ini bagus, terutama warnanya ya. Oke. Untuk artikulasinya, tentu saja ini kurang lebih sama seperti yang ada di Mercury 1 sampai Jupiter ya. Tapi di sini saya akan praktikkan lagi saja, dimulai dari bagian kepala. Di bagian kepala tentu saja masih bisa menunduk, terus bisa menengadah, terus bisa maju mundur kayak gini, terus bisa miring kayak gini, dan tentu saja bisa diputar 360 derajat juga. Kemudian di bagian tangan ini bisa diangkat sejauh ini saja ya, seperti biasanya, nggak terlalu sampai atas. Terus bahunya juga masih bisa diputar 360 derajat. Terus lengan bagian atas juga tentu saja bisa diputar 360 derajat. Sikunya bisa ditekuk, ada 2 join ya, bagus, mantap. Terus pergelangan tangan juga bisa diputar 360 derajat seperti biasanya. Kemudian di bagian badan, di sini ada semacam join ya di bagian badan itu, bagian perut. Jadi ini ada sedikit membungkuknya kayak gini. Terus untuk bagian perut, untuk diputarnya kayak gini aja ya, karena dia sudah mentok di bagian ini, bagian merah front skirtnya kayak gini. Kemudian selanjutnya di bagian pinggang, untuk front skirt tentu saja bisa diangkat ke atas sejauh ini, terus balik lagi. Terus untuk back skirtnya dia fix ya, nggak bisa digerakkan. Lanjut di bagian kaki, tentu saja bisa diangkat ke depan sejauh ini, ke belakang dia mentok, terus ke samping segini aja, seperti biasanya ya. Terus bagian paha ini juga, tapi ini rada seret ya. Ya tapi bagus sih kalau rada seret. Terus selanjutnya di bagian lutut, ada 2 join ya. Bagus seperti biasanya. Terus di bagian pergelangan kaki, seperti biasanya, dia bisa diputar 360 derajat. Terus bisa kayak gini, terus bisa kayak gini.
Nah, ini kurang lebih sama seperti yang ada di Mercury One sampai di Jupiter kemarin. Dan tentu saja untuk artikulasinya ini bagus ya, seperti biasanya. Oke. Untuk aksesoris dan senjata, tentu saja ini bisa dibilang tidak ada ya, karena memang cuma ada armornya dan base-nya ini. Jadi ya bisa dibilang aksesorisnya cuma base ini dan alternatifnya aja, kayak gini. Untuk senjatanya, ya tentu saja cuma bisa pakai yang ada di Core Gundam Chu, yaitu Beam Saber. Mungkin ya untuk pembahasannya kurang lebih seperti itu saja ya. Dan langsung saja kita lihat beberapa action pose dari Saturnix Gundam menggunakan Beam Saber. Yuk! Untuk kesimpulannya, tentu saja saya akan merekomendasikan kit ini ya, khususnya untuk kalian yang memang ingin mengkoleksi semua unit Gundam milik Hiro Tokuga dari series With Cavalry Rise. Kelebihannya tentu saja ini bentuknya keren, terus warnanya juga keren, hanya saja masih memiliki kekurangan seperti biasanya, yaitu seamline dan nakmak. Tapi menurut saya masih bisa dimaafkan. Namun selain itu, di kit saya ini memiliki kekurangan ya, yaitu loose di bagian ini, parts ini, shoulder armor, terus di tangan ini juga. Dan sayangnya bukan cuma di mode Saturnix Gundam saja, di mode Saturnix Unit juga parts ini, bagian ini juga loose. Itu sayang banget sih. Jadi menurut saya ini nilai yang cukup deal breaker kalau menurut saya sebenarnya, tapi saya tetap akan merekomendasikan sih. Oke, mungkin untuk pembahasan atau kesimpulannya kurang lebih seperti itu saja ya. Oke, dan untuk penilaiannya sendiri mungkin saya akan memberikan nilai 8 dari 10. Ya, meskipun bagus, saya kasih 8, tidak seperti yang lain ya, karena ini memang loose dan cukup mengganggu saya. Jadi ya, terpaksa saya kasih 8. Padahal ini favorit saya yang pertama ini harusnya. Oke. Mungkin cukup sekian saja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan klik tombol like dan subscribe. Dislike juga tidak masalah. Serta jika ada pertanyaan, kritik maupun saran, sampaikan saja di kolom komentar seperti biasanya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.